Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasihnya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik 11 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Zif, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan, Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Eliha bin Isai menjadi istrinya yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeush, Semaria, dan Zahan. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka anak Absalom menjadi istrinya yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Selomit. Rehabeam mencintai Maaka anak Absalom itu lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik
dan memperanakkan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maaka, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Demikian. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 16. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya. Bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi pada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak, Raja Mesir itu, menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan dari badannya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu?
dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu,
Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita menanti-nantikan Tuhan, kalau firman Tuhannya baru, maka selalu ada semangat tiap pagi. Saudara, apakah Anda sudah praktek tiap hari? Pagi-pagi ngelilir bangun, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Lagu rohani pertama yang Anda ingat, nyanyikan. Kalau lagi khawatir, ya, kakak beradik bertengkar, bilang Jehovah Shalom. Kalau lagi khawatir masalah uang, bilang Jehovah Jireh. Kalau kamu lagi khawatir dengan kesehatanmu, bilang Jehovah Rafa. Kalau kamu lagi banyak sekali masalah, bilang Jehovah Sebaot. Ya saudara ya. Kalau kamu lagi dalam masa persidangan, bilang Jehovah Nisi panji keselamatanku. Kalau kamu lagi dalam berbagai masalah pergumulan, bilang Jehovah Rohi, Tuhan gembalaku, dan seterusnya saudara ya. Yang nggak usah bilang bahasa Ibrani, bilang Tuhan gembalaku, Tuhan keselamatanku, Tuhan sumber damaiku, Tuhanlah panji kemenanganku, Tuhanlah pelindungku. Nah, begitu aja saudara ya. Kalau nggak ngerti nggak usah sok-sokan Ibrani, langsung pakai bahasa Indonesia saja. Saudara, itu akan membuat seluruh hidupmu jadi baru saudara. Ya, dan makin nikmat saat Anda di dalam segala pergumulan. Kalau nggak ada pergumulan, nggak nikmat ngomongnya, saudara. Nggak marem. Kenapa? Nggak ada pergumulan, apa ya yang mau didoain, apa yang dikhawatirin. Ketika kamu tidak ada pergumulan, bahkan kamu tidak butuh Tuhan. Apalagi ada pergumulan, ada kalian dan komunitas yang di Den Haag. Bukan pergumulannya Pak Paul, bukan. Saya sudah next level. Pergumulan saya bukan saya lagi, tapi saya bersyafaat bagi orang lain. Masalah orang lain itu masalah saya. Nah, kalau Anda masalahnya buat dirimu sendiri, ya berarti Anda belum naik kelas. Karena kita semua adalah imamat yang rajani. Kalau kamu masalahnya masalah dirimu sendiri, tidak kelar-kelar, berarti kamu belum tuntas, ya. Kamu belum menjadi imamat yang rajani. Naik kelas. Makanya di dalam pergumulanmu itu kamu teriak, ya. Kalau perlu dalam setiap kegelisahanmu, hembusan nafasmu, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, itu saudara. Setiap hembusan nafasmu kalau perlu Tuhan sediakan. Ya, kalau Anda lagi jalan kaki, ya, bilang Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, hembuskan ya. Kenapa? Karena ketika Anda huruf He itu di dalam huruf Ibrani itu artinya hembusan nafas. Ya. Ketika kamu berkata Abram ganti Abraham, Sarai ganti Sarah, wah udah bolak-balik itu ya, sudah diajarin ya. Mengapa? Karena memerlukan hembusan nafas ilahi. Ya. Ya kan? Adam itu kan Adamah kan. Adam itu kan sebenarnya aslinya kan Adamah. Makhluk yang hidup kan, karena ada hembusan nafas ilahi. Ya kan? Hawa itu, ya kan? Hawa itu kan juga sama, Hafah. Ya kan?
Ada hembusan nafas ilahi di dalam hidup setiap orang percaya, saudara. Ya, makanya setiap hembusan nafasmu kamu bilang Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Anda yang temperamen kayak saya, ya, Anda perlu tarik nafas sering-sering bilang Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Tapi ngomongnya jangan latah, dengan yakin, permohonan. Jehovah Shalom. Nanti kamu sabar kayak saya, saudara. Ya, walaupun temper saya itu temper senggol bacok, saudara ya. Serem saya itu senggol bacok. Kadang-kadang masih keluar juga, ya. Tetapi ada hal-hal, saudara, orang temper itu nggak salah, karena temper itu adalah sebuah drive, ya. Kalau orang nggak punya temper, nggak kayak saya, nggak drive, ya nggak jalan-jalan. Anda perlu orang yang nge-drive kayak saya, saudara. Tetapi harus dikendalikan, makanya harus selalu Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, harus selalu begitu, saudara. Kalau enggak, kamu nanti tempernya itu negatif, ya. Nah, saudara, kapan kita menjadi sombong? Ketika kamu nggak punya masalah, ya. Ketika kamu nggak punya masalah, maka kamu jadi sombong. Setiap orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya, dia akan menjadi sombong. Saya belum pernah lihat yang enggak, termasuk saya sendiri. Makanya carilah masalah baru setiap hari. Masalah baru bukannya kamu ngeludahin orang atau cancuk orang gitu ya. Wah, ya itu namanya kamu bukan cari masalah, itu namanya siapa? Bukan, mencari masalah itu gini loh. Kamu bersyafaat untuk orang. Kamu mulai mikirin kehidupannya orang lain. Nah, tapi juga bukan ngeresein orang lain. Nah, banyak orang, aku ini mikirin kamu loh, lalu sok-sok ngatur hidupnya orang, saudara. Belajarlah sama saya, saudara. Coba, ada nggak saya ngatur-ngatur hidupnya orang? Nggak ada, saudara. Suatu ketika ada orang yang kita support di sini, lalu saya tegur dia karena dia nyerang-nyerang apologet lain. Ilmunya dia masih cetek, saudara. Saya bilang, ilmunya kamu tuh nggak ada sekuku hitamnya orang itu. Kamu nggak usah sok-sokan. Kamu belajar dulu yang benar di sini. Terus dia marah. Walaupun kamu pernah ngasih saya donasi, tetapi bukan berarti kamu boleh ngatur hidup saya. Loh, ini kurang ajar ini orang ini. Siapa yang mengatur kamu? Cuman kamu tuh belajar di sini. Kalau kamu nggak tak kasih tahu, kamu jangan nyerang-nyerang orang lain. Kalau kamu goblok, ketahuan gobloknya saya yang malu. Itu loh masalahnya. Ngerti enggak, saudara? Kalian semua mahasiswa ABC, orang yang ikut kelas kita Evangel Apologetika. Ketika saya menegur Anda, bukan saya mau ngeresehin Anda, tapi nanti kalau kamu sampai ada apa-apa, saya yang malu. Ya. Kenapa saya yang malu? Dan itu kan merusak komunitas kita, jadi nggak baik. Jadi saya tegur dia. Saya bukan mau ngatur dia. Kamu mau apa, saya nggak urusin, tapi kamu jangan nyerang-nyerang orang lain dengan ilmu yang saya ajarkan kepada kamu. Ya, saya ini sebuah perguruan kungfu. Saya punya jurus. Lalu jurusnya saya kamu pakai buat belaku, buat petakilan di pasar, saudara. Tak kepret nggak, saudara? Saya tak kepret gimana sih? Kamu boleh ngapain saja, tapi kamu jangan gunakan jurus saya buat petakilan di pasar. Nah, itu sama seperti itu, saudara. Nah, saya bukan mau mencampuri kamu, bukan. Langsung saya keluarkan, saudara. Ini berarti orang bukan murid, dia tidak disiplin. Langsung saya keluarkan dari semua kelas saya, nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh ikut, mutung dia. Dan memang orang ini banyak sekali suka melanggar prosedurnya kita, memang ya itulah orangnya. Kalau kita nggak bisa jalan, itu kan keputusannya dia, ya keputusan dia sendiri. Nah, saudara, ketika Anda besuk, jangan ngatur-ngatur hidupnya orang lain. Kasih tahu saja seharusnya bagaimana. Keputusan sama dia. Nah, banyak orang ya suka ngatur-ngatur hidupnya orang lain. Mentang-mentang dia sudah nyumbang, ngatur-ngatur. Nggak boleh, saudara. Ya, kita nggak boleh rese. Kita memikirkan nasibnya orang lain. Kita berdoa buat dia. Yang penting kamu cukup makan. Masalah pekerjaan segala macam kita ajarin. Kamu tidak lakukan, karepmu sendiri, saudara. Di sini ada beberapa yang sudah bertahun-tahun ikut kita. Kalau saya suruh ini suruh itu, alasannya pokoknya satu septic tank, saudara ya. Ya, satu septic tank yang isinya tai semua, alasannya itu. Ya, kamu ngomong apa? Saya pernah di posisi kayak kamu.
Ya, saya pernah di posisi di penjara, saya pernah di posisi orang miskin, orang melarat. Kamu mau ngomong apa saja, saya pernah punya banyak hutang. Kamu mau ngomong apa saja, saya pernah di posisi kamu, saudara, yang paling buruk. Saya pernah di penjara juga. Jadi tidak ada alasan buat kamu. Kalau saya kasih tahu kamu, terus kamu kebanyakan alasan. Lakukan saja. Kalau kamu percaya pasti berhasil. Kamu percaya pasti berhasil. Karena saya sudah melewati semua itu. Saya melewatinya dan saya sharing sama anak. Kenapa ada masalah itu dan bagaimana kita berhentinya, selesainya. Kalau Anda lakukan pasti berhasil. Anda nggak usah banyak debat sama saya. Kalau Anda nggak mau lakukan, nggak apa-apa. Pokoknya kita tetap aja sembako selama kamu rajin di sini. Tapi kamu jangan mengeluh, jangan sambat. Sambat tak semprot kamu, saudara. Begitu. Kamu sambat sama saya, curhat, tak dengerin, tak kasih nasihat. 2 kali, 3 kali, kamu masih sambat lagi hal yang sama. Tak marahi kamu, saudara. Oh, gembala kok begitu? Iya. Saya nggak mau jadi tempat sampah Anda. Ya, kamu sambat untuk sesuatu berulang kali yang sudah saya ajari caranya yang gampang. Tapi kamu merasa lebih pintar dari saya, bahkan ngotbahi saya. Ya, tak semprot kamu, saudara. Tak semprot, tak omelin. Ya, kamu jangan pernah, oh ini ada tapi ini sakit. Ayah saya mati karena kanker, saudara. Ya, dan kita itu benar-benar luar biasa waktu itu ya. Pergumulan kita, kanker 3 bulan mati, saudara. Apalagi kamu, saudara, orang tua saya broken home, saudara. Ya, kalau tak ceritain ngeri lagi. Kamu kalau tahu-tahu dalam-dalam keluarga kita lebih ngeri lagi dalam-dalamnya. Tetapi kenapa saya berjuang, kamu enggak? Oh, Pak Pol kan beda, sama. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tetapi tidak membuat kita menjadi sombong, karena kita tahu jalan itu. Ya, bedanya saya kalau jatuh nggak pernah mengeluh, langsung bangun. Ya, dan Tuhan berikan hikmat. Setiap pagi, kok dilala saya selalu berseru, Tuhan tolong, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Jehovah Jireh. Ya, saudara ya, dilala ya begitu ya. Ya itu diajar, dituntun sama Tuhan. Sehingga saya ngerti, iya kalau saya nggak punya masalah, maka saya akan sombong. Kalau kita tidak punya masalah akan sombong. Makanya kita kemudian, kita waktu ada dorongan untuk bikin, Tuhan suruh bikin komunitas di Den Haag, waduh ini masalah baru. Kita yang sudah stabil, udah enak, udah tenang, kita suruh ke Den Haag, wah tabungan kita habis semua, saudara, langsung sedot ya. Itu kan proyek yang tidak berdasar itu kan. Namanya orang ngasih makan, kita bikin jemaat baru itu, ya saudara ya. Apalagi itu jaraknya pulang pergi itu hampir 400 kilo, pulang pergi 2 jam, 4 jam saya nyetir, saudara. Ya, nah sekarang udah punya pastor ya, jadi nggak terlalu capek ya. Tapi kan jadi duitnya banyak. Masalah itu membuat Anda itu selalu rendah hati. Masalah itu membuat kamu tuh selalu melekat sama Tuhan, tergantung sama Tuhan. Masalahnya ada masalah, kamu tapi nggak tergantung sama Tuhan, malah misui Tuhan. Ya kayak saya dulu, saya pernah ngalamin. Saya tidak menyadari kalau masalah itu membuat saya selalu tiap pagi. Saudara, tiap pagi waktu saya dulu, saya sempat kerja sekuler ya. Hati ini nggak damai sejahtera, karena saya kan memang cita-citanya pengennya pelayanan, saudara, maunya full time, penginjilan gitu ya. Walaupun saya waktu itu direktur di sebuah perusahaan, tapi saya nggak menikmati pekerjaan itu. Tiap pagi saya bangun jam 4 pagi, saya cuma duduk, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, udah gitu saudara. Ya, tiap pagi saudara, pulang jam 12 malam. Ya, tapi tiap pagi bangun, saya cuma duduk, Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya melakukan hidup jauh dari Tuhan ya saudara ya, sampai 4 tahun saya benar-benar, pada saat itu saya nggak ngerti. Ternyata setiap pergumulan hidup kita itu membuat kita malah makin dekat sama Tuhan. Ya, karena ketika dalam pergumulan hidupmu kan kamu teriak, Tuhan Yesus tolong. Tanpa sadar, saya itu selalu beruntung, saudara. Sampai saya bilang, saya kira Tuhan nggak tolong. Kalau dipikir-pikir lagi, Tuhan tolong, nyatanya lolos terus kok. Nyatanya waktu itu saya karirnya naik terus kok.
Walaupun banyak fitnahan, banyak ruwetan, banyak ya namanya masih muda karirnya, kita naik cepat sekali, saudara, gajinya gede, kita segala macam ya pasti makin besar kapal, makin besar ombak, makin kamu tinggi, makin besar angin. Tapi saya kan nggak menyadari, saya cengeng, ya kan, saya cengeng. Padahal tiap hari saya berdoa dan saya ngerti sengerti-ngertinya. Saya bisa bekerja sampai karir yang tinggi itu bukan karena saya pintar, karena beruntung, saudara. Karena beruntung, tapi deg-degan terus tiap hari, saudara ya. Tapi saya dilala selalu beruntung. Sampai saya tinggalkan Tuhan. Disitulah saya nggak beruntung lagi. Tapi selama saya cari Tuhan, tiap hari deg-degan, saudara. Tiap hari rasanya pergumulan, tapi selalu lewat. Coba deh kamu amatin. Jangan kamu cari Tuhan lain, jangan kamu cari pertolongan lain. Tiap pagi kamu bilang Tuhan Yesus. Tiap pagi satu kata itu, saudara. Nama segala nama yang olehnya kita bisa selamat. Bukan saja selamat rohanimu, tapi selamat hidupmu, jasmani dan rohani, saudara. Ya, bilang Tuhan Yesus. Kelihatannya pergumulan tiap hari selalu ada, tapi nyatanya kamu hari ini sudah 3 tahun ada di sini. Bapak Glor, iya. Tapi kan kamu tiap hari melekat sama Tuhan. Mungkin Tuhan datang, kamu selamat. Kalau malam ini Tuhan datang, kamu selamat. Malam ini kematian menjemput, kamu selamat. Karena tiap hari kamu melekat erat sama Tuhan, walaupun pergumulan hidupmu luar biasa. Tapi ketika hidupmu santai, semuanya baik, kamu mulai celutak tanganmu, titikmu, saudara. Iya kan? Hati-hati, saudara ya. Mulai kamu arogan keluar. Ya, kamu mulai stabil hidupmu. Saya tengok lagi ya. Setahun ini kan kita ngerintis di Den Haag. Iya ya, sekarang saya nyaris masuk di dalam zona nyaman. Nyaris. Kemarin itu ya udah segini saja. Saya kan orangnya nggak tamak, saudara ya. Segini saja saya sudah kelimpah, sudah cukup, lebih dari cukup kok. Saya disuruh paksa buka Den Haag ya. Itu saya merasa dipaksa sama Tuhan. Saya merasa dipaksa ya, saudara ya. Tapi dengan itu saya jadi apa? Tiap hari saya Tuhan Yesus tiap pagi yang ngelilir Jehovah Jireh, tiap pagi Tuhan datangkan jiwa-jiwa. Gimana Tuhan menginjili orang-orang ini? Gimana hati kita? Tuhan tolong sediakan tempat, Tuhan sediakan semua donatur semua ya. Tuhan Yesus tolong. Terus kita lihat ada ruwet lagi di pengurus, ada ruwet, Tuhan tolong. Ada fitnahan lagi, Tuhan Yesus tolong. Ya saudara ya, membuat saya semakin teriak Tuhan Yesus tolong. Tiap pagi saya bilang Tuhan Yesus tolong. Bagaimana mau sombong, saudara? Begitu nggak ada masalah, mungkin saya nggak bilang Tuhan Yesus tolong. Mungkin sebuah pikiran, oh yang punya masalah itu di Jakarta adalah orang yang punya masalah. Ingat saudara ya, badai itulah, tornado, tiang awan, tiang api, badai itulah yang menuntun kita sampai ke tanah perjanjian. Ketika orang Israel sampai di tanah perjanjian, bikin dosa terus sudah tiap hari. Iya nggak? Karena dia merasa sudah sampai tanah perjanjian, kayak saya sudah merasa tanah perjanjian. Tapi Tuhan ingatkan, ayo, ya, lebarkanlah tempat kemahmu, ya, lebarkan saudara. Ya, jangan menghemat, panjangkan talinya, pancangkan kokoh patokmu, dan engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Waduh, terima kasih Tuhan, aku dikasih PR dipaksa. Saya sudah nggak mau kemarin, saudara ya. Saya sebenarnya sudah nggak mau, benar-benar saya sudah nggak mau. Semua orang bilang saya nggak mau, dan memang masalahnya banyak, saudara ya. Kita dianggap masalahnya banyak. Masalahnya ya yang menghalangi orang-orang kita sendiri, ya. Tetapi bukan masalah saya kan. Kalau saya mau give up, saya selesai saja kan nggak apa-apa, saudara. Ya kan, tapi kalau saya sudah selesai nggak punya masalah. Tetapi inilah, ya, panjang, ya. Lebarkanlah tempat kemahmu. Ya, suruh melebar ke kanan ke kiri, panjangkan talinya, saudara. Ya,
Demikian juga dengan yayasan-yayasan kita, supaya Anda jangan di zona nyaman. Kalau kamu di zona nyaman, kamu bikin dosa nanti. Di zona nyaman kamu akan sombong. Di zona nyaman itu tempatnya iblis. Di zona nyaman itu tempatnya segala macam kuntilanak dan tuyul, saudara. Tapi di dalam medan peperangan, disitulah malaikat Tuhan kumpul berkemah, ya kan? Mahanaim kan, malaikat bala tentara Allah kan. Malaikat Tuhan itu tidak kumpul di karnaval, saudara. Bala tentara Allah itu kumpulnya di mana? Di medan perang. Jadi berbahagialah pagi ini kamu semua yang dalam perkumpulan. Kamu amatin deh, kamu lolos sebenarnya. Kamu deg-degan tiap hari. Deg-degan tiap hari kamu. Ya, saudara ya. Deg-degan tiap hari, deg-degan tiap hari. Tapi ingat, malaikat Tuhan Mahanaim ada bersama dengan kamu dan membuat kamu tetap rendah hati. Kamu selalu pagi-pagi bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu nggak ada masalah, kamu bilangnya apa, saudara? Kamu lupa. Kamu bilang Tuhannya retorika. Kamu jadi sombong, kamu jadi jinak, kamu jadi ruwet-ruwet, saudara ya. Datang sama Tuhan dalam segala permasalahan, bilang Tuhan Yesus, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Tuhan Engkau baik. Ucapan syukur tiap hari, saudara ingat. Ya, Dajjal itu adalah apa? Give thanks. Dajjalnya Islam itu adalah give thanks-nya kita. Cungkil matamu yang tamak, cungkil matamu yang serakah. Ya, ayin hara, mata yang jahat dicungkil, sehingga matamu cuma tinggal satu. Kitalah Dajjal. Kita inilah Dajjal, saudara. Dajjal yang dicungkil matanya satu, sehingga kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada kenikmatan duniawi. Ya, dengarkan khotbah hari Minggu. Wah, kita ini Dajjal, so Anda pikir kita sesat lagi. Beneran, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati.